6 itu planet Venus, Mas. Jadi Venus. orang yang punya angka 6 itu family oriented ya. Dia itu kan Venus itu simbol of love, family, terus orang yang bisa membawa keharmonisan dalam situasi. Jadi orang itu bakal lovable banget. Nggak harus cantik, nggak harus ganteng ya, tapi secara otomatis dia disukai teman-temannya. Nah, dia pasti suka bikin keluarga di luar. Contoh ini kayak kakakku sendiri, kayak adikku sendiri. Sebenarnya Venus ini sangat planet yang sangat baik, tapi kembali lagi semua punya kekurangan. Kekurangannya apa? Obses. Nah, hati-hati, 3 hal ini bisa obses. Percintaan, ya, masalah kesenangan itu macam-macam. Jadi kayak drug addiction itu bisa di angka 6 karena dia nggak bisa balance, dia terlalu obses untuk mencari kesenangannya dia ya. Alkohol seperti itu karena itu senang. Jadi senang itu bukan berarti sesuatu yang baik. Tergantung nih 6-nya senengnya yang apa. Kalau bad habit nih bahaya. Jadi obses ke situ, susah untuk ditarik. Nah, dia harus belajar untuk balance. Gini aja, kan karena banyak orang ikut kelas kekuatan pikiran, kelas vibrasi, ya NLP dan lain sebagainya gitu kan, rata-rata kan narik Mbak pakai loa segala macem gitu kan ya. Nah, bagi yang di kalau saya bilang mesinnya yang bisa narik ya, kalau memang dia punya mesin yang bisa narik seperti layaknya LivePad 8 tadi, nah itu kan mudah. Nah, tapi bagi yang tidak di situ, itu dia kan kesusahan Mbak. Lah itu gimana? Bisa diubah seperti layaknya di LivePad 8 apa bisa ada cara sendiri? Bisa ya, bisa, tapi dia juga harus sabar, nggak boleh maksa kayak kok kamu bisa sehari jadi. Gitu. Berarti kan ini urusan waktu aja. Sip. Ini keren ini. Jadi gini, manifestasi itu untuk semua orang ya. Jadi tidak yang ini nggak bisa nggak. Hanya angka 8 nggak. Semua bisa, tapi jangkanya. Tapi nanti kalau umpama nih angka 1, 2, 3 udah pinter, ya bisa ngimbangi angka 8. Kenapa enggak ya? Gitu. Ini masuk banget ini kalau begini nih ya. Karena, saya akan gali lebih dalam ini. Ini ada yang tanya, kalau aku ketemu berapa nih Mas? 24, 10, 19, 79, 6 kayaknya nih, LivePad-nya 6. Pinter ya Mas Hendra ngitungnya langsung 6. Nah, kalau 6 gimana Mbak? 6 itu planet Venus, Mas. Jadi Venus. orang yang punya angka 6 itu family oriented ya. Dia itu kan Venus itu simbol of love, family, terus orang yang bisa membawa keharmonisan dalam situasi. Jadi orang itu bakal lovable banget. Nggak harus cantik, nggak harus ganteng ya, tapi secara otomatis dia disukai teman-temannya. Nah, dia pasti suka bikin keluarga di luar. Contoh ini kayak kakakku sendiri, kayak adikku sendiri. Sebenarnya Venus ini sangat planet yang sangat baik, tapi kembali lagi semua punya kekurangan. Kekurangannya apa? Obses. Nah, hati-hati, 3 hal ini bisa obses. Percintaan, ya, masalah kesenangan itu macam-macam. Jadi kayak drug addiction itu bisa di angka 6 karena dia nggak bisa balance, dia terlalu obses untuk mencari kesenangannya dia ya. Alkohol seperti itu karena itu senang. Jadi senang itu bukan berarti sesuatu yang baik. Tergantung nih 6-nya senengnya yang apa. Kalau bad habit nih bahaya. Jadi obses ke situ, susah untuk ditarik. Nah, dia harus belajar untuk balance. Balance untuk semuanya. Ya, dia itu memang attracting planet ya. Semua datang ke dia, bantuan datang ke dia. Dia pun juga punya jiwa memberi. Nah, orang yang punya angka 6 juga punya kekurangan gini. Kalau udah sayang, semuanya diberikan. Semuanya untuk orang tersebut. Kelemahannya, ekspektasinya tinggi. Jadi dengan dia memberikan seperti itu, dia berharap orang tersebut juga memberikan ke aku. Nggak ada nggak tulus gitu ya? Ya bisa jadi kalau ngomong nggak tulus, kalau bahasa kerennya nggak lego gitu. Ini dia jawab, Masya Allah kok bener banget gitu katanya. Yang komen nih, Masya Allah kok bener banget gitu. Ya jadi harus belajar gini, kalau terlalu ekspektasinya tinggi itu yang membuat manifestasi itu blok, Mas. Jadi apa yang kamu berikan nggak balik.
Orang yang angka 6 pasti bilang gini komennya, Mbak, saya itu selalu dimanfaatin orang, saya itu selalu kalau ngasih sampai gini, tapi orang tersebut ternyata begini. Ya, yang salah yang di sini sebenarnya. Memang jiwamu itu pakai dengan keikhlasanmu, dan harus bisa bilang ngomong nggak bisa kalau memang nggak bisa bantu gitu loh. Nah, 6 itu cenderungnya yang ya udah dia memaksakan limitnya dia. Pada akhirnya nanti dia kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya dia marah, kecewa, terus keluarlah bencinya dia, dendamnya dia ya. Nah, ingat 6, kalau dia keluar dari the power of love ya, dia sudah tidak di Venus, berarti dia sudah tidak di angka takdirnya, semuanya akan berantakan juga. Jadi harus belajar memaafkan, harus belajar ikhlas, harus belajar untuk ya kembali lagi ke cinta dan damai ini loh Mas. Saya baru paham takdir ya gara-gara ini kayaknya. Oke ya Mbak ya, aku nurutin teman-teman dulu sebentar ya Mbak ya. 24 Mei 1983, life path-nya ada 5. Nah, life path 5 itu Merkuri, fast planet ya. Planet itu cepat. Jadi orang yang angka 5 itu suka gerak, nggak suka diem. Suka kebebasan, nggak suka dikekang. Dia ucapannya dia itu sangat kuat yang tadi aku omongin ya Mas. Sabdo dadi ya. Nyosot wong bahaya ya Mbak ya. Tapi Mas bagus untuk marketing kalau angka 5. Gitu. Karena dia itu sangat tahu cara untuk ngobrol, memanipulasi kata-kata pinter. Ya, jadi kalau dia untuk apa pasti dapat dari omongannya dia. Orang pasti percaya. Ya, balik lagi kata-kata sangat bagus, gunakan untuk afirmasi-afirmasi yang bagus atau self talk ya, bicara pada diri sendiri itu sangat powerful. Yang ya, di life path 5 ya. Untuk memanifestasi yang kita bahas tadi. Jadi semua orang punya caranya sendiri ya. Tapi kalau angka 5 ini marah ya, dia bisa mengucapkan kata-kata yang tajam, menyakiti hati ya. Tapi dia tidak sadar kadang. Jadi mengucapkan, karena cepat Mas ngomong, gitu ya, nggak sadar gitu. Jadi angka 5 pelajaran hidupnya harus sebelum mengucapkan sesuatu harus dipikirkan dulu. Apakah ini itu bermanfaat atau ini baik ya, membantu atau ini menyakiti seseorang. Harus belajar itu. Terus 5 itu identik dengan kupu-kupu Mas, transformation, perubahan. Jadi 5 itu takdirnya itu seperti transformasinya kupu-kupu dari ulet, kepompong, kupu-kupu. Ada 3 stage nih Mas ya. Setengah hidupnya yang di depan ya itu bebas keluar. Jadi nggak mau dikekang, temennya banyak. Kalau ngomongin masalah tipe cewek nggak punya tipe, habis dari model yang kayak gini lompat ke sana, lompat ke sini. Jadi karena dia memang pikirannya lebih ke out of the box gitu loh, yang benar-benar dia saya tidak peduli, selama saya nyaman saya ini ya saya mau gitu ya. Nah, nanti di tengah hidupnya ini namanya yang kepompong. Bayangin ya Mas, kepompong itu ada di dalam. Jadi ini kalau di stage numerologi namanya limbo. Jadi tidak pas lagi tapi bingung future-nya, nggak kemana-mana, stuck di sini. Dia sudah tidak melakukan hal-hal yang lama ya, tapi dia bingung untuk bagaimana aku untuk ketemu ke depan. Nah, yang paling krusial untuk angka 5 ini di sini sebenarnya. Ini yang bisa lama atau cepatnya ini tergantung dari kesadarannya dia untuk let go. Ya, untuk let go itu apa Mas Hendra? Untuk melepaskan yang memang sudah bukan untuk dia. Gitu ya. Karena pasnya udah selesai gitu. Melepaskan itu bisa jadi situasi, seseorang, keadaan atau karakter kita yang sudah tidak perlu dipakai lagi ya. Kalau 5 ini tidak mengerti ini, dia akan lama di tengah-tengah ini. Jadi nunggu waktu lama sampai umur 40, 50 ada, baru dia bisa terbang jadi butterfly. Nah, state yang terakhir itu freedom inside ya, kebebasan di dalam. Nah, sebenarnya 5 itu yang dicari itu, kebebasan di dalam. Ketika pikirannya dia bebas dari ban, hatinya damai kayak gitu. Ya ini yang dari angka 5 sih. Jadi balik lagi 5 itu bukan planet yang praktikal. Jadi gerusa-gerusunya dia itu yang bikin masalah. Harus belajar lebih praktis dalam hidup. Mbak Mona, saya pengen geser ke Mbak siapa tadi namanya, lupa. Dila. Mbak Dila itu apa tuh namanya, life path-nya berapa? Life path-nya berapa?
Satu apa itu? Satu itu the sun, Mas. Sun. Matahari. Matahari. Okay. Leadership. Bener. Leadership, dan dia harus jadi authentic self ya. Leadership bukan berarti dia harus jadi leadernya siapa, enggak. Oke. Satu, leadernya. Nanti dikomentari kira-kira benarnya berapa persen begitu ya, Mbak. Oke, lanjut. Nah, karena perjalanan hidupnya angka 1 pasti susah kan, Mas, karena ini kan perjalanan kan map yang kita belum jelas ya jalannya. Beda kalau tadi yang aku bilang tanggal kita tahu banget. Life path ini pasti agak membingungkan. Jadi orang yang life path angka 1 ini pasti dilahirkan dari orang yang nggak pedean, nggak yakin dengan kemampuan leadershipnya dia. Dikit-dikit nggak pedean, Mbak? Oh, oke. Oh, langsung saya konfirmasi ini. Dikit-dikit tanya ya. Kalau ditanya cita-citanya apa, bingung aku gitu. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang yang life path-nya 1, mereka pasti suka ngelihat sosial media ya. Jadi mereka ngelihat, oh ini kayak begitu, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu, ikut-ikutan. Nah, kalau life path-nya 1 ini bahaya. Semakin kamu kayak begitu, semakin kamu kelamaan nanti ketemu jati dirimu. Karena harus menemukan jati dirinya. Terus apa namanya? Itu yang satu, authentic self, jati dirinya dia, leadershipnya dia harus berani untuk mengambil sebuah keputusan eksekutif ya, karena akan ada kecenderungan angka 1 ini nggak pede untuk mengambil sebuah keputusan yang besar. Dia harus butuh orang, padahal kan the sun, Mas, matahari. Bayangin ya, matahari itu menyinari semua planet hampir ini ya. Masa matahari kamu minta disinari planet lain gitu loh. Itu yang selalu saya ingatkan sama Dila gitu. Ini adik ya? Iya, adik saya. Kamu harus lihat itu. Jadi kamu harus lihat the sun. Ini powerful planet gitu loh. Ini takdir kamu menjadi sebuah sesuatu yang memang bisa dilihat. Contoh, banyak presiden atau orang-orang yang terkemuka ya, Mas ya. Dia itu life path-nya 1 atau dia pionir, pencipta sesuatu, itu banyak yang angkanya 1. Terus apa namanya, satu lagi ini saya kasih tips buat yang life path-nya 1 biar cepat ketemu jati dirinya. Bangun sebelum matahari muncul. Ya, harus seperti itu. Pasti angka 1 malas bangunnya siang-siang. Bener nggak, Mbak? Betul ya? Oh gitu ya. Ya, harus gitu. Bangunnya pagi sebelum matahari muncul ya. Kalau bisa meditasi, diam, tenangkan pikiran, ikutin itu akan sangat membantu. Contoh, Mas, kalau the moon, bulan itu, orang yang punya angka bulan ya, angka 2, mereka itu struggle-nya nanti kalau pas setiap bulan purnama. Tapi kalau yang angka 1 itu hampir setiap hari. Jadi makanya mereka harus bangun lebih pagi untuk menarik positifnya dari matahari itu, yang optimis, yang punya kepercayaan diri ya, menghadapi hidup, berambisi. Ya, itu diikuti setiap harinya. Harus memang rajin, dan pelajaran kedua harus disiplin. Ya, seperti matahari harus disiplin, tahu kapan naik, kapan turun. Jadi konsultasi ke Mbak Mona ini tidak hanya dibacakan aja, tetapi juga diberikan rekomendasi supaya kemudian hidupnya lebih baik. Tuh solusinya begini gitu ya. Betul. Dari life path juga itu kira-kira bisa dideteksi soal karma nggak sih, Mbak? Karmanya apa biasanya, masalahnya apa gitu ya? Jelas. Tapi jujur, Mas, kalau ngomongin angka itu hanya sebuah basic. Jadi hanya sebuah dasaran. Kalau mau melihat karma yang paling, maksudnya apa sih past and future-nya dia, itu astrologi sebenarnya. Astrologi. Jadi ada pepatah yang bilang kita itu ketika kita lahir sudah terlukis di langit. Contoh ketika Mas Hendra lahir ya, desannya umpama bintangnya apa, Mas? Bintangnya Libra ya? Libra. Sunnya di Libra, moonnya mungkin di Aquarius, Jupiternya mungkin di Cancer, ini di sini. Nah, setiap zodiak ini, Mas, membawa karma. Ingat ya, karma itu bukan karma. Waduh, karma. Orang kalau ngomongin karma udah ngeri. Gini loh, karma itu adalah setiap action, setiap pikiran, dan setiap emosimu. Ingat. Jadi itu yang terjadi. Nah,
kalau ngomongin karma yang ditulis di langit, ini yang sudah Anda lakukan di masa lalu, di kehidupan, kalau percaya past life ya, reinkarnasi, itu sudah terjadi. Nah, apa yang terjadi itu kan pasti ada biji yang baik dan ada biji yang buruk. Biji yang baik yang buruk ini dibak di sini karena mungkin ada yang belum selesai, harus diselesaikan di sini kan. Jadi set gini ya Mas, kayak Google Map, Masnya jurusan, terus Google-nya nyasar, ya kan? Tapi kan di rute lagi, diulang route-nya ya. Nah, itu seperti itu. Ketika di sini diulang lagi, disetting ulang lagi untuk ketemu yang intinya di jalan yang Anda cari gitu ya. Nah, kalau ngomongin karma itu tadi, ya harus saya lihat dari astrologinya. Jadi tidak cukup dengan angka, saya harus tahu lahirnya di mana dan jam lahirnya. Dan itu lebih detail lagi. Gitu. Oke. Ini banyak yang komentar, Om kalau bisa adiknya juga sering-sering di-shoot aja. Mbak, ini ada yang tanya, apa nama IG-nya Mbak? IG-nya Mbak? One Nut, oke. Oh, Nenat, oke, siap. Dengerin ya teman-teman ya, langsung di follow ya. Langsung di follow. Oke.